Pada kesempatan kali ini kami akan membahas apa tujuan Ymir gabung pasukan pengintai dan caranya masuk ke dalam tembok paradis. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Pertama kita bahas dulu bagaimana Ymir masuk ke dalam tembok paradis. Bukannya tinggi temboknya itu sampai 50 meter, yang dimana Ymir juga memiliki titan yang ukurannya hanya 5 meter. Dan kalaupun masuknya ke depan gerbang itu nggak mungkin, karena gerbangnya selalu tertutup dan akan dibuka jika pasukan pengintai mau keluar doang. Jadi jawabannya itu simple, ini sama saja kalian bertanya bagaimana cara Rainer, Annie dan Bertolt masuk. Ya, tiba-tiba Rainer respawn di tengah kota Sigansina, kalian tidak heran. Jadi jawabannya bisa kalian temukan di chapter 96. Nah, kalian lihat armor Titan Rainer manjat sampai membawa dua orang, yaitu Annie dan Bertolt. Ya, begitulah cara mereka masuk ke dalam tembok paradis. Memang adegan atau scene ini tidak ada di animasinya, tapi setidaknya dari chapter ini kalian tahu bagaimana cara mereka masuk. Lalu bagaimana cara mereka sampai ke penampungan distrik Trost? Bukannya Rainer dan kawan-kawan tidak naik kapal? Jawabannya juga mudah, karena mereka itu memutari Wal Maria dan menunggu masuk ke pengungsian. Karena kalau dari depan Sigansina pastinya mereka akan ketahuan kalau mereka Titan. Jadi begitulah juga cara Ymir masuk ya. Apalagi jauh Titan punya cakar yang tajam, jelas ia juga bisa manjat tembok paradis sama seperti yang Rainer lakukan. Lalu apakah itu masuknya di distrik Sigansina? Admin rasa tidak, karena terlihat Ymir di masa lalunya langsung spawn di dalam gereja atau sekitar Wal Sina. Artinya mungkin saja ia memutar ke barat atau ke timur tembok paradis dan mulai memanjat dari sana dan turun sebagai manusia. Oke, sekarang kita bahas apa tujuan Ymir gabung ke pasukan pengintai. Jadi jawabannya itu ada pada masa lalunya. Kita tahu bahwa setelah Ymir memakan Marcel, ia seperti terlahir kembali dan diberi kesempatan hidup kedua. Mulai dari situ Ymir merasa bahwa ia akan menebus dosanya dan menjalani sebaik mungkin kehidupan keduanya ini, yaitu berhenti berbohong tentang jati dirinya sendiri, karena sebelumnya ia hanya hidup dalam kepura-puraan sebagai Ymir, atau sebagai dewa yang disembah oleh orang-orang di Marley saat itu. Hingga ketika mau ditangkap pun, ia tetap mengaku sebagai dewa Ymir hingga dirinya dan pengikutnya dihukum dan diubah menjadi Titan di Pulau Paradis. Makanya setelah mendapatkan kehidupan kedua, Ymir itu lebih jujur pada dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri dan melakukan apa yang ia bisa untuk bertahan hidup. Mencuri termasuk apa yang dirinya ingin lakukan untuk bertahan hidup. Jadi itu bukan kebohongan ya. Maksudnya Ymir gak harus pura-pura baik di depan orang hanya untuk menyenangkan mereka, karena terakhir kali Ymir lakukan itu ia bernasib tragis. Jadi awalnya masuk ke pasukan pengintai itu bukan keinginannya, tapi ingin ketemu Historia yang saat itu bernama Crystal Lens. Awalnya ia mendengar namanya ketika secara tidak sengaja mendengar percakapan di dalam gereja. Ymir merasa bahwa Crystal Lens ini mirip dengannya, yaitu berhubungan dengan Ymir atau keturunan kerajaan. Karena kita tahu Ymir juga dulunya diperlakukan seperti keturunan raja atau Ymir itu sendiri. Jadi ya, itulah tujuannya masuk ke dalam pasukan pengintai ya, untuk bertemu Krista aka Historia Reis. Setelah ketemu, Ymir semakin tertarik sama dia dan ingin membimbing Historia bahwa jangan berpura-pura baik karena nantinya ia akan bernasib sama seperti dirinya. Intinya Ymir merasa Historia mirip dengannya dulu, terlalu baik hingga terasa membohongi dirinya sendiri. Namun Ymir juga sadar bahwa Historia bukan sekedar berbohong, tapi itu memanglah jati dirinya. Bahkan saking sukanya dia sama Historia, karena hanya Historialah yang bisa menerima sikap jeleknya tersebut. Artinya Historia mampu menerima sifat asli Ymir walaupun itu buruk, dan itu membuat Ymir bisa menjadi dirinya sendiri tanpa kebohongan. Jadi ini semacam Historia adalah penyelamat hidupnya, dan itu juga alasan kenapa ia gabung ke pasukan pengintai hanya untuk menemui Historia. Tidak lebih dan tidak kurang. Kalau karakter lain seperti Eren, Mikasa, dan Armin, kalian sudah pasti tahu tujuan mereka gabung, yaitu untuk mengalahkan Titan dan menjelajahi dunia luar. Tapi Ymir hanya mencari ketenangan dan jati dirinya bersama Historia.
hingga akhirnya keputusan final di mana ia harus membantu Rainer dan Bertolt dan menebus dosanya karena memakan temannya yaitu Marcel. Mungkin sifat baik Historia sudah menular ke Ymir. Dan ya, ia memang ingin bersama Historia, tapi ia juga berpikir bahwa itu tidak mungkin dan ia lebih memilih jalan tersebut karena ia yakin juga bahwa masih ada masa depan di dalam tembok ketika mengetahui bahwa Eren mempunyai Titan Perintis dan Historia merupakan keturunan raja. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.